Indonesia tak tersusun dari batasnya peta, tetapi Indonesia tersusun dari gerak dan peran besar kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri, dan segenap panitia Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022 yang kami hormati. Kami dari tim Equilibrium dengan saya sendiri Muhammad Muslih selaku pembicara satu yang bertugas untuk menguraikan definisi, latar belakang mosi, dan menyampaikan poin penting argumen tim kami. Kemudian Naili Safa'ah selaku pembicara dua yang akan menyampaikan argumentasi-argumentasi untuk memperkuat argumen yang telah saya sampaikan. Kemudian Putri Aryani selaku pembicara tiga yang bertugas untuk merekonstruksi dan mengulas kembali arah perdebatan dan menyampaikan kesimpulan, rekomendasi, dan juga closing statement. Dewan juri yang kami hormati, mosi perdebatan pada kali ini yaitu halal value chain sebagai penguat ekosistem ekonomi Indonesia. Halal value chain atau rantai nilai halal merupakan suatu upaya yang terintegrasi industri mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi guna menghasilkan produk halal. Terdapat 6 klaster atau sektor industri potensial dalam halal value chain seperti sektor makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion halal, media rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, dan energi halal. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, bahwasanya jumlah penduduk muslim Indonesia sebesar 236,50 juta jiwa atau sebesar 86,88% dari total penduduk Indonesia. Dari banyaknya populasi muslim Indonesia saat ini menjadikan Indonesia sebagai ekosistem dalam mengembangkan rantai nilai halal. Karena pada dasarnya penduduk muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk-produk halal sesuai dengan ajaran Islam. Dengan seperti ini akan mampu mendorong para pelaku industri halal untuk memenuhi permintaan produk halal di Indonesia. Tidak hanya kalangan muslim saja yang menjadi sasaran dalam pasar produk halal, tetapi juga kalangan non-muslim. Mengingat produk halal sangat mengedepankan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Oleh karena itu, tidak sedikit kalangan non-muslim yang minat terhadap produk halal. Salah satu buktinya yaitu menurut data dari State of Global Islamic Report tahun 2018, bahwasanya Indonesia menempati urutan pertama dengan pengeluaran makanan halal terbanyak untuk memenuhi permintaan semua kalangan, baik itu kalangan non-muslim maupun non-muslim yang tersebar di Indonesia, dan juga mampu masuk dalam pasar luar negeri, di mana nilainya sebesar 170 miliar dolar. Wakil Presiden juga turut mendukung adanya halal value chain dengan mencanangkan gerakan nasional menuju Indonesia sebagai pusat industri halal dunia tahun 2024 nantinya, dan juga sekaligus pelepasan ekspor produk lokal. Mengenai peningkatan kepercayaan produk halal dapat dilakukan dengan meningkatkan produk yang bersertifikat halal. Selain itu, perlunya dukungan dari pemerintah secara langsung dengan pemberian insentif fiskal untuk memperkuat halal value chain guna menghasilkan PDB yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Nah, terkait dengan hal tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2022, Indonesia berpeluang untuk menambah 5,1 miliar dolar atau senilai dengan 72,9 triliun terhadap produk domestik bruto dari industri halal. Nah, Dewan Juri yang kami hormati, dengan adanya potensi tersebut, maka Indonesia sebagai pelaku pasar produk halal harus menguatkan halal value chain agar nantinya dapat mendorong perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu halal value chain sebagai penguat ekosistem ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, kami dari tim Pro akan memberikan poin argumen sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi halal global hub. Yang kedua, program sertifikasi halal. Dan yang ketiga adalah insentif investasi. Supaya arah perdebatan kali ini terarah, kami memberikan limitasi penguatan dari hulu hingga hilir terhadap halal value chains.
Don't try to become a man of success, but rather try to become a man of value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Hukum Ekonomi Syariah, izinkanlah saya, Naili Sapa, sebagai pembicara kedua dari tim Pro yang akan menguraikan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Dewan Juri yang kami hormati, halal produsen sebagai upaya terintegrasi industri halal mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, bahkan konsumsi keseluruhan proses yang melibatkan banyak pihak terkait. Oleh sebab itu, dalam menerapkan konsep halal dari hulu hingga hilir ini, penyelenggara jaminan produk halal atau JPH di Indonesia menggunakan pendekatan telusur atau traceability untuk memastikan kehalalan suatu produk. Dewan Juri yang kami hormati, memasuki argumentasi kami yang pertama, yaitu potensi halal hub daerah. Kementerian Perindustrian menyiapkan halal global hub dan masuknya kawasan industri halal atau KIH halal dalam peringkat Global Islamic Economy Index pada tahun 2024. Hal ini merupakan target dari roadmap pembangunan kawasan industri halal menjadi penekanan dalam rangka penguatan ekosistem industri halal. Hal ini karena KIH merupakan infrastruktur dari industri halal karena saat ini telah terbangun 3 KIH, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Industri Halal Hub. Ketiga KIH tersebut telah menangkap potensi investasi industri halal global. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa KIH mampu berkontribusi pada PDB sebesar 1,1 triliun rupiah. Infrastruktur industri halal yang terdapat di KIH harus dapat menunjang research and development, kebutuhan penjualan dan pemasaran untuk mewujudkan ekosistem halal bagi industri dalam negeri agar bisa menguasai pasar domestik dan global. Industri dan KIH halal perlu terintegrasi dengan sistem logistik halal, sertifikasi halal, pembiayaan syariah, serta edukasi dan promosi halal. Dengan berkembangnya ekosistem halal di Indonesia, ditargetkan menjadi bagian dari nilai rantai halal global yang dapat mempelopori halal traceability dan halal assurance system yang terpercaya. Oleh sebab itu, dengan adanya potensi di halal hub daerah ini mampu meningkatkan HVC atau halal produsen ini terhadap kontribusi di perekonomian. Dewan Juri yang kami hormati, memasuki justifikasi argumentasi kami yang kedua, yaitu program sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi pilar penting bagi membangun ekosistem halal di Indonesia. Sertifikasi halal berada pada posisi sentral atau posisi tengah di antara mata rantai produk halal yang sangat penting dalam penentuan kepastian dan jaminan produk halal yang beredar di konsumsi masyarakat. Karena posisinya di tengah, itu pelaksanaan sertifikasi halal sangat tergantung dan interdependensi dengan faktor-faktor lain yang ada di sekitar. BPJPH menandai era baru jaminan produk halal di Indonesia. Jika sebelumnya jaminan produk halal atau JPH dilaksanakan oleh masyarakat dan bersifat voluntary melalui UU 33 tahun 2014, tugas JPH beralih menjadi tanggung jawab negara pemerintah yang bersifat mandatori. Sebelum UU 33 2014 itu, penjaminan produk halal dilaksanakan atas kesadaran individual atau organisasi, saat ini menjadi tanggung jawab kolektif. Konsekuensi kewajiban bersertifikasi halal bagi produk baik barang maupun jasa sangat krusial. Satu sisi, mandatori memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Data sistem halal BPJPH menyebut sampai 5 November 2021 ada setidaknya 31.529 pelaku Indonesia yang mengajukan sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku usaha mereka mencapai 19.209 atau 60,92%, menyusul pelaku usaha kecil sejumlah 5.099 atau 16,17%. Memasuki argumentasi kami yang terakhir, yaitu pemberian insentif investasi yang dapat mempercepat halal value chain. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mendorong pemberian insentif fiskal dan fasilitas lainnya untuk pembangunan industri halal. Kemenperin juga akan mengusulkan insentif bagi industri halal yang melakukan ekspor, substitusi impor, mengembangkan proses teknologi, inovasi industri, serta melakukan pembinaan dan pendampingan ekspor bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM. Fasilitas fiskal itu diberikan kepada perusahaan yang beralokasi di bawah kawasan industri halal sebesar 214 miliar US dollar. Fasilitas pembiayaan diberikan untuk pendampingan proses produk halal bagi pelaku IKM.
sertifikasi halal, inovasi bahan halal pengganti bahan kritis, serta peningkatan bankability bagi IKM yang meliputi pembentukan lembaga, penyelenggaraan, pendampingan untuk peningkatan kredit rating IKM halal, peningkatan insentif non-fiskal yang terkait dengan penguatan ekosistem di dalam KIH akan sangat diperlukan baik dari sisi supply chain di dalam kawasan kemudahan berusaha dalam bentuk lembaga perizinan dan juga termasuk sertifikasi halal bagi pengembangan SDM. Oleh sebab itu, kami dari tim Pro menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Untuk membangun negara yang demokratis, maka suatu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, serta panitia penyelenggara, perkenalkan, saya Putri Aryani sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk melanjutkan konstruksi bangunan argumentasi yang telah disampaikan pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, lifestyle halal di masyarakat dunia semakin meningkat dan berpengaruh pada permintaan produk halal. Saat ini, industri halal terus berkembang dan maju pesat pada berbagai sektor. Di antaranya yakni makanan dan minuman, finansial, fashion, kosmetik, obat-obatan, pariwisata atau hiburan, healthy care, travel, dan pendidikan. Hal ini diperlukan kerjasama yang baik di semua elemen sebagai upaya dalam memanfaatkan potensi peluang industri halal. Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan memperlihatkan kontribusi yang terus meningkat, sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam perubahan ekonomi menuju Indonesia maju. Indonesia memiliki potensi yang besar dari nilai sektoral industri halal. Sertifikasi halal menjadi elemen penting yang berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk oleh konsumen. Industri halal sebagai elemen dari ekonomi Islam berdasarkan The State of Global Islamic Economy Report pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat framework ekonomi etika global yang dapat memicu peranan ekonomi Islam pada ranah global. Industri halal bukan lagi menjadi pelengkap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, tetapi telah menjadi bagian elemen penting dalam pembangunan ekonomi negara. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report pada tahun 2019-2020, memperlihatkan bahwa umat muslim terhadap lifestyle halal di dunia memiliki pengaruh yang sangat besar. Berdasarkan laporan Pew Research Center Forum on Religion and Public Life pada tahun 2021, saat ini agama Islam menjadi agama dengan jumlah populasi terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Peningkatan populasi tersebut dapat mempengaruhi permintaan produk dan jasa halal. Halal value chain merupakan kegiatan produksi yang dapat dipastikan kehalalannya. Hal ini sebagai niscaya kehadiran suatu badan yang memiliki peranan untuk melakukan pengawasan, pengujian, sampai pada wewenang untuk mengambil kebijakan, evaluasi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, potensi halal hub daerah, kemudian yang kedua, program sertifikasi halal, kemudian yang ketiga, insentif investasi. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi dan gagasan yang dapat kami sampaikan pada perdebatan kali ini adalah penguatan industri halal sangat diperlukan bagi peningkatan perekonomian. Atas dasar itu, diperlukan peningkatan kompetensi daya saing para pelaku bisnis dalam menghadapi era Society 5.0. Di Indonesia, haruskan untuk menggunakan strategi digital dari bermacam lini seperti membuat platform ekonomi digital yang mampu mengakses halal value chain, UMKM, serta mencapai kapabilitas produksi halal, sehingga menjangkau pada skala global. Strategi ini dapat memaksimalkan potensi pasar industri halal. Untuk meningkatkan masing-masing rantai nilai tersebut, diperlukan pengaplikasian strategi. Di antaranya yang pertama, standarisasi halal produk dalam negeri, promosi literasi produk halal, dan sertifikasi halal produk UMKM sebagai penguatan pasar dalam negeri. Kemudian yang kedua, membuka jalan rantai distribusi, melakukan pemasaran produk halal, serta adanya pembakuan kualitas makanan dalam tingkat internasional sebagai verifikasi pasar dengan tujuan ekspor dan spesialisasi produk. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas serta memperkuat lembaga terkait halal industri dengan berbagai kegiatan, diantaranya mendukung swasembada bahan baku dan program kerja daerah unggulan. Kemudian yang keempat, melakukan research and development atau R&D halal food dan pembentukan pusat halal industri di setiap wilayah daerah. Dewan Juri yang terhormat, industri halal bukan lagi menjadi pelengkap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa,
tetapi telah menjadi bagian elemen penting dalam pengembangan ekonomi negara. Dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah, salah satu upayanya melalui penguatan ekosistem halal value chain yang dalamnya mencakup sejumlah industri yang berkaitan dengan keperluan produk dan jasa halal. Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.